Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, pada kuliah ini saya akan memberikan beberapa materi pendahuluan ya, materi pendahuluan untuk membuka kuliah ini, sehingga nanti Anda akan ada wawasan ke depan, ya, ibarat Anda mau berjalan mendaki gunung sampai puncak, sebelum berjalan Anda sudah membuka peta, mempelajari rute, hal-hal apa yang harus dipersiapkan, mengantisipasi apa yang akan dihadapi di perjalanan, sampai memperkirakan Anda sampai di tujuan kapan, dengan perbekalan seperti apa. Jadi itu memang langkah kehidupan selalu seperti itu, termasuk juga mengikuti webinar ini ya, webinar ini atau kuliah online ya, kuliah online. Nah, dalam kuliah online ini untuk kenalan pertama silahkan Anda membuka wajah masing-masing ya, wajah masing-masing dibuka karena mungkin di antara Anda juga belum saling kenal. Kalau sekarang semester 3 ya, angkatan 2020, Anda juga mungkin belum ke kampus ya. Anda perlu melihat juga temanmu itu seperti apa, wajahnya paling tidak seperti itu. Nah, yang pertama harus Anda perbaiki adalah bagaimana kadang-kadang namanya adik-adik milenial itu nama dengan background foto sering berbeda, jadi Anda harus belajar konsisten. Nah, namamu ya namamu, nama lengkap, kemudian wajahmu ya wajahmu, begitu. Saya pernah menemukan seorang laki-laki background-nya perempuan, atau seorang perempuan background fotonya laki-laki. Nah, ini kan nanti orang bisa salah persepsi, dianggapnya Anda lain jenis kelaminnya berbeda, begitu ya. Kemudian ketika berkenalan, Anda sebaiknya juga menyampaikan panggilan sehari-harinya apa, apakah sesuai nama, ataukah ada panggilan sayang yang dari kecil memang berbeda gitu ya. Jadi itu yang seperti apa panggilan yang disukai sehingga teman-teman atau orang lain itu akan memanggil dengan yang berbeda. Nah, di sini saya akan memberikan pencerahan di awal, dan ini mungkin video saya off-kan, tapi tetap ada foto saya sehingga Anda bisa melihat. Ini untuk mengurangi sinyal ya, mengurangi sinyal. Ini bisa dilakukan oleh Anda ketika Anda di lokasi di daerah di mana sinyal providernya itu kurang bagus. Anda bisa mengurangi video ya, itu cukup lumayan. Nah, di awal saya akan memberikan beberapa yang mungkin perlu. Pertama saya akan share terkait dengan jadwal dulu ya. Nah, ini jadwal kelihatan nggak nih jadwal? Kelihatan jadwalnya? Kelihatan, Oke. Pak. Anda cermati yang bawah. Anda cermati yang bawah bahwa bela negara di informatika ini saya ada 6 kelas ya, kelas A, B, C, D, E, F ya. Yang harinya adalah hari Senin, Selasa, dan Jumat. Maksudnya adalah ketika misalnya Anda berhalangan, saya memahami bahwa adik-adik kan di lokasi masing-masing kegiatannya tidak selalu sesuai rencana dan kadang mungkin Anda berhalangan ya. Anda ketika berhalangan boleh mengikuti kelas lain ya di minggu yang sama karena pelajarannya juga sama. Nah, jadi misalnya Senin kok berhalangan ikut Selasa, Selasa berhalangan ikut Jumat gitu ya. Nah, atau memang seminggu nggak bisa sama sekali karena sesuatu yang tak bisa ditinggalkan gitu ya, sampaikan kepada dosen kenapa kok Anda tidak ikut gitu. Mungkin sakit parah, mungkin memang Anda di suatu lokasi seminggu yang tidak ada sinyal dan sebagainya. Tapi itu biasanya kalau seminggu tidak ada tidak bisa mengikuti kuliah sama sekali, biasanya karena sakit yang sangat serius gitu ya. Nah, kuliah saya ini saya buat simpel adik-adik sekalian. Jadi kuliah saya ini saya buat hanya kira-kira 30 menit online-nya, 30 menit online, dan bisa sinkron ya, bisa sinkron itu artinya seperti ini kan sinkron, atau bisa juga asinkron. Asinkron itu Anda tidak ketemu saya secara langsung, tapi tetap bisa komunikasi di grup WA. Ya, di grup WA Anda boleh bertanya.
Dan bertanya dengan saya tidak harus dibatasi pada jam kuliah. Ya, Anda misalnya tengah malam kok ada ide, ada pemikiran, tuliskan saja di grup WA. Saya tidak membatasi. Tapi setiap dosen beda, ya. Setiap dosen beda, jangan disamaratakan. Ada dosen-dosen yang secara umum biasanya hanya mau komunikasi di jam kerja, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4 misalnya. Ya ikuti itu. Tapi khusus saya, Anda kalau mau komunikasi anytime, ya 24 jam, misalnya malam-malam kok Anda pengen cerita. Kalau cerita yang umum silahkan di grup. Tapi kalau Anda ingin curhat secara personal ya inbox saja. Nah, secara etika Anda sebutkan karena saya tidak mungkin menghafal seluruh mahasiswa yang saya beri kuliah. Anda inbox kenalan dulu, misalnya nih Mas Fahmi Malik, Pak saya Fahmi Malik Pak, angkatan 2020 FTI Pak misalnya. Benar FTI ya, FTI gitu, atau IF gitu. Maaf Pak, saya mau tanya pribadi Pak, kan karena inbox. Saya kemarin habis putus cinta Pak, tapi saya semangat belajarnya jadi amburadul gara-gara saya diputusin sama pacar saya. Itu enggak apa-apa, itu bukan hal tabu karena Anda kan kehidupannya sedang remaja ya. Jadi kadang-kadang jatuh cinta, kadang-kadang gara-gara motornya rusak saja kuliah jadi amburadul, bisa juga. Saya dulu kuliah banyak teman yang kacau gara-gara pacaran. Banyak kacau gara-gara hobi balapan. Banyak kacau karena terlalu asik berorganisasi, gitu kan. Banyak kacau karena ya mungkin sambil bekerja karena alasan ekonomi, macam-macam. Dan itu tidak bisa diselesaikan di grup. Kalau di grup Anda akan diketawain temennya, misalnya Fahmi kok curhat teman-teman saya patah hati, kan mesti yang lainnya ngakak gitu. Bukannya kasihan, tapi malah diketawain, dibully. Itu Anda malah nanti semakin tidak dapat solusi. Nah, silahkan Anda curhat kalau memang ada sesuatu yang bisa kita selesaikan. Tapi kalau permasalahan bela negara Wima ya silahkan di grup. Masalah sekarang itu sangat menarik ya untuk kita bahas. Jadi misalnya gara-gara pandemi ini bagaimana sih pertahanan keamanan nasional gitu. Terus di era IT ini kan tidak ada lagi batas negara, tidak ada lagi batas provinsi, kabupaten, kecamatan, desa gitu ya. Anda kelihatan asik di rumah, orang tuamu seneng. Wah anakku anteng kok, nggak pernah kemana-mana di rumah. Ternyata di rumah online terus sudah menjalin cinta dengan banyak orang gitu kan. Karena online, orang tua nggak ngerti gitu. Jadi orang tua sekarang gampang dibohongi oleh Anda kan, karena dengan online. Makanya jurus paling gampang untuk memenjarakan Anda itu gampang, HP-nya disita. Ya, HP-nya disita 1 hari saja, itu sudah nangis kok, yakin. Anak sekarang itu nggak bisa hidup tanpa HP, betul nggak? Jadi HP-nya, misalnya HP-nya Angelika nih, sini HP-nya 1 hari, kamu nggak boleh komunikasi sama temenmu sehari gitu. Oh udah nangis dia, udah nangis. Aduh ini gimana nanti kalau ada WA, ada ini, saya harus update status, saya harus gini karena hidup sekarang itu hidup Tuhannya itu ganti, menuhankan HP gitu ya. Ini bahasa sindiran ya, jangan dibahas terlalu dalam. Tapi memang faktanya HP itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan kadang-kadang mendominasi kehidupan kita seperti orang yang ya menuhankan gitu. Nah, ini kelihatan kisi kuliah online, kelihatan ya? Ini saya berikan kisi-kisi biar Anda juga bisa mengikuti kuliah saya dengan baik. Jadi kuliah sinkron, kalau toh nanti saya pas luang, saya akan kuliah sesuai jadwal 30 menit. Ya. Tapi bisa juga kuliah ini kita gabungkan suatu saat, tapi belum ada rencana. Jadi kelas lain, misalnya di minggu yang sama, kita adakan bareng. Toh kuota kan banyak gitu ya. Jadi yang penting sekali jalan, Anda bisa mendapat materi yang sama secara online. Ya. Kemudian diskusi WA tadi sudah saya sampaikan 24 jam, hari libur, Sabtu Minggu Anda punya ide silahkan disampaikan. Nah, asinkron ini bisa juga kadang-kadang untuk update perkembangan terkini, saya akan share link YouTube yang bagus-bagus atau mungkin ada webinar yang menarik, saya paksa dalam tanda petik Anda ikut itu karena itu insya Allah ada manfaatnya dan mungkin nanti merangkumnya gitu ya. Bisa juga dari materi Spada, tadi sudah ada yang bilang di grup materinya udah lengkap Pak gitu kan, terus diskusi. Nah, nanti kalau ada ujian ini saya berikan kisi-kisinya. Jadi kalau ujian itu karena online, tolong nama file dibuat sesuai petunjuk
ya, sesuai petunjuk. Misalnya huruf pertama, misalnya UAS, ujian akhir semester, misalnya UAS, nama Giventeo, misalnya nomor mahasiswa sekian. Ya, jadi itu kelas apa nih, kelas D misalnya, silahkan ditulis sesuai dengan petunjuk ya. Kemudian jawaban ujian ada di sekalian, kalau ujian online itu kan sebenarnya Anda, apalagi Anda orang IT ya, bebas sekali browsing-browsing ke Mbah Google dan sebagainya, materi sudah banyak, biasanya materi bukan hafalan lagi, materinya biasanya ke pemahaman. Nah, materi ini setiap Anda menjawab ujian apapun, tapi khususnya di ujian saya, itu jawablah secara sistematis. Jadi nomornya urut gitu ya. Terus kemudian soalnya ditulis tetap sesuai. Jadi naskah ujian itu dikopas, soalnya ini nomor 1, soalnya ini jawab, ditulis di bawahnya. Nah, kalau menjawab jangan menulis alinea tanpa ada jeda gitu ya. Jadi itu sulit dibaca dan susah dimengerti. Anda jawab secara sistematis misalnya. Biasanya Anda akan menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ini adalah A gitu kan. Karena di sebelah kiri kan sudah angka 1. Kalau Anda nulis 1 lagi nanti kan bingung bedanya. Tulis A. Faktornya misalnya faktor pagi gitu. Pagi, bawahnya tulisan pagi apa? Pagi adalah bla 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 bla. B, siang. Siang adalah bla bla bla. C, sore dan sebagainya. Jadi Anda kalau menulis sistematis seperti itu akan mudah dipahami dan dimengerti. Syukur-syukur Anda ada grafik atau gambar yang bisa menjelaskan gitu ya. Itu seperti itu. Dan sebaiknya semua soal itu dijawab dan Anda lihat skornya. Biasanya kan kalau soal itu ada skor. Soalnya itu skornya sama, 10 semua, ataukah ada yang tertinggi. Nah, kalau ada yang tertinggi, maka Anda jawab yang paling kuat itu di skor yang tinggi itu, karena itu akan menguatkan nilainya. Gitu ya. Paham ya? Ini untuk kisi-kisi. Nah, ini sambil lari. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan diri karena Anda kan baru kenalan dengan saya dan kebetulan saya bukan dosen IF gitu ya. Ini biodata saya, kurikulum vitae-nya terlihat? Lihat, Pak. Sebaiknya ada teman 1-2 orang bagian menjawab saya ya. Kalau Anda cuma mandok-mandok gitu tanpa suara, saya juga bingung nih. Ini slideshow-nya apa share screen-nya sudah kelihatan atau belum? Sudah Ini terlihat, nama saya Pak. ya. Terlihat, Pak. Oke, ini nama saya. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, saya S2, pernah S3 tapi tidak sampai lulus, jadi cukup S2 saja. Ini nomor HP saya semua aktif, tapi khusus untuk akademik, ini yang nomor yang kanan ini. Ya, yang kanan ini yang kita pakai di grup. Nah, yang kiri ini HP yang baru, memang sengaja saya buat untuk menampung banyak grup di luar akademik. Jadi kan kita juga butuh pertemanan dengan banyak orang, saya pakai nomor yang ini. Nah, kalau yang kanan ini khusus untuk akademik. Ya, yang lebih cepat direspon biasanya yang kanan. Kalau yang kiri itu kan namanya balas grup, itu seluangnya saja. Oke, email saya ini, jadi nanti kalau ngirim naskah ujian, kadang di Sepada, kadang juga di email. Nah, jabatan saya di kampus, saya bukan siapa-siapa, saya dosen biasa, saya bukan pejabat, bukan kaleb, bukan kajur atau sebagainya, tapi saya lebih mesti representatif itu di luar ya. Kalau di kampus hanya ketua pusat studi, ini nggak ada kantornya ya, jabatan untuk kegiatan di LPPM. Kemudian yang cukup prestisius yang nomor 2, saya tim teknis di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sejak tahun 2012 ya, SK-nya sampai 2024. Berarti sekarang masih di tim teknis. Artinya kalau saya tim teknis program kementerian, di mana secara nasional hanya 3 atau 4 orang saja, maka dapat Anda bayangkan seluruh provinsi itu hampir kenal dengan saya ya, terutama yang Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi, Kabupaten Kota yang ikut kegiatan Proklim, ini mereka mengenal saya. Jadi saya lebih dikenal secara nasional dibanding di kampus gitu ya. Terus kemudian pernah 1 tahun di tim validasi kajian lingkungan hidup strategis di BLH waktu itu, hanya setahun. Nah, di daerah saya di Kabupaten Kendal sejak tahun 2019 sampai 2022, tahun depan, saya adalah Ketua Dewan Riset Daerah di sana, karena saya tanah kelahirannya Kendal, Jawa Tengah. Ya,
Saya ketua dewan di sana. Pekerjaan saya apa? Ya, pertama dosen, kemudian konsultan penelitian, fasilitator, karena saya menguatkan di ilmu public speaking, adik-adik. Public speaking itu sangat kunci ya, bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik. Ya, dengan siapapun, disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Jadi kalau saya ngomong ke adik-adik, temanya ya tema pacaran, itu paling menarik. Tapi kalau ngomong ke adik-adik, kalau temanya nanti kita punya anak, terus kita mantu, anak kita semoga itu terlalu jauh, itu nggak menarik. Jadi kita sesuaikan dengan siapa kita bicara. Ya. Terus kemudian trainer, saya sejak 2010, sudah sekitar 10 tahunan saya jadi trainer. Anda bayangin kalau trainer itu kadang seorang diri, pesertanya bisa 1, bisa 3, ya, ngomong 3 hari full. Bayangin, kalau kita ngomongnya nggak menarik, itu bisa muntah kan pesertanya, ya nggak? Ngomong dari jam 8 pagi sampai jam 4, ya tentunya ada istirahat ya. Itu kalau kita ngomongnya nggak menarik gitu, nggak bisa menghibur peserta gitu, itu akan sangat membosankan. Anda saja nanti akan ketemu dosen-dosen yang Anda ketemu 1 jam saja itu, kadang mungkin HP-nya nyala tapi orangnya kemana? Dosennya ngomongnya nggak menarik nih. Jadi hanya nyala HP-nya saja gitu, karena memang daya tarik public speaking itu butuh seni ya, butuh seni. Saya tinggal di Jogja, di utara Stadion Maguwo. Kapan-kapan silahkan main ke tempat saya. Saya termasuk orang yang tidak paranoid dengan corona ya, COVID. Silahkan kalau mau dolan ke rumah boleh ya. Tapi yang penting jangan difoto. Apalagi sekarang kan kalau mau foto ya pakai masker dulu gitu ya. Saya jadi nanti tidak jadi heboh. Itu dosennya kalau ketemu mahasiswa ini nggak pakai masker nanti jadi berita. Nah ini pendidikan saya, ini bidang ilmu saya ini ya. Anda kan mungkin orang IF ya, tapi kan namanya orang informatika itu ilmunya macam-macam. Konservasi juga butuh informasi ya, reklamasi juga butuh peta, survei butuh peta, butuh program. Kenapa tidak Anda nanti skripsi juga ada kaitannya dengan ilmu-ilmu ini, boleh nanti diskusi selama dengan saya dan selama Anda jadi mahasiswa diskusi gratis. Oke ya, selama Anda mahasiswa diskusi gratis. Tapi kalau nanti Anda sudah kerja di kantor diskusi ya kudunya ono honore gitu. Setuju nggak? Jadi selama mahasiswa ya gratis lah. Saya aktivis organisasi, saya masuk jadi mahasiswa dulu, saya ketua himpunan ya sampai 1,5 tahun, kemudian jadi dosen. Ini ada beberapa jabatan kegiatan organisasi banyak saya ikuti, ada himpunan ilmu tanah Indonesia, masyarakat konservasi dan sebagainya. Ini saya harus ngebut ya, karena kuotanya kan 40 menit ya. Kemudian sejak 96 saya ikut kegiatan penelitian kerjasama, saya banyak di luar kampus. Ini total saya sudah ikut itu kira-kira sekitar 84 sampai 90-an judul, karena ini kan 2019 ya, belum saya update. 90-an judul, Anda bayangkan kalau satu judul saya harus paparan 3 kali kan. Laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. Jadi Anda bisa bayangkan berapa banyak saya presentasi ya. Kira-kira sudah 300-an kali lebih gitu ya di berbagai event. Belum lagi narasumber di berbagai webinar yang 2 tahun ini kan masa pandemi banyakan webinar. Itu setiap tahun kira-kira saya jadi narasumber ya sekitar 10 kali gitu. Bisa Anda bayangkan ya banyak pengalaman terkait public speaking. Makanya Anda kalau pengen belajar nanti cara ngomong gimana sih Pak? Cara nulis juga oke, tapi saya tulisannya aliran populer ya. Saya aliran populer yang biasanya untuk Facebook, untuk grup-grup WA. Kalau jurnal saya tidak begitu menguasai. Nah, pengabdian masyarakat juga saya lakukan ini ke berbagai tempat. Ya umumnya sih DIY Jawa Tengah, walaupun juga ke berbagai tempat. Karena saya tim teknis kementerian, ya otomatis saya sering berkunjung ke nggak banyak sih, setahun bisa 3 kali 4 kali, itu kadang ke Sumatera, ke Bali ya, ke Sulawesi gitu ya. Itu sangat beruntungnya di situ. Narasumber ini saya beberapa kali narasumber di stasiun TV Jogja, ini nggak ada honornya nih, malah kita rugi bensin gitu ya. Tapi ya matching di TV itu ya lumayan lah buat membangun eksistensi gitu. Ternyata ngomong di TV itu beda dengan ceramah di seminar ya. Kalau di TV kan istilahnya kita harus sadar kamera ya. Seperti Anda kalau selfie itu kan harus melihat di mana kameranya, HP di mana kan. Sehingga ngomongnya nanti mata bisa fokus ke situ. Ini sebagai trainer saya juga catat, tapi ada beberapa yang tidak saya sempat tulis. Ya,
Terus terakhir ini adalah tulisan ilmiah. Ilmiah saya nggak banyak. Untuk masa kerja 20-an tahun tulisan hanya berapa nih? Hanya 21 itu kan nggak banyak gitu. Masih memalukan untuk urusan yang ini ya. Oke. Kemudian saya akan share lagi. Jadi ini banyak share yang mau saya motivasikan ke Anda. Ini kelihatan? Apa tujuan kuliahmu kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan. Pak. Saya akan fokus di slide ini, slide ini. Ya, Anda kan statusnya masih ya katakanlah maba dikit lah ya, walaupun sekarang ada adik kelas 2021. Saya ingin Anda positioning nih. Jangan sampai nanti Anda ketika di kampus atau mungkin ya ada senior-seniormu yang sudah mulai info mengarahkan kemana gitu, Anda harus tahu posisi seperti ini. Pertama, hidup adalah pilihan ya. Anda kuliah juga pilihan. Pilihanmu mau kuliah itu untuk apa? Sekedar hanya status mahasiswa atau pengen cepat lulus dan kerja? Kalau pengen cepat lulus dan kerja ya harus on the track. Jangan belok kanan belok kiri ya. Gara-gara pacaran MBA gitu ya, married by accident gitu. Itu malah jadi repot lagi, nanti Anda akhirnya ngomong anak dan sebagainya, kuliahnya bisa amburadul gitu. Jadi kuliah itu yang penting Anda harus menguasai ini. Ini Anda lihat yang sisi kanan bawah ini ya. Jadi yang penting itu IPK. IPK sekarang 3,5 ke atas tuh nggak sulit kok, nggak sulit. Terus Anda sarjana itu bedanya apa sih dengan anak-anak SMA gitu? Anda bisa berpikir logis, nalarnya jalan, analitis. Anda akan menganalisa, kok bisa begitu? Prosesnya bagaimana? Itu analitis. Sistematis, yang ngomong itu ya harus tertata gitu. Ya ujian harus tertata. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup gitu kan. Seperti Anda belajar program kan ada open gitu kan, ada start, processing dan finishing, itu kan jelas logika harus jalan. Kalau bahasa program Anda oke, tapi bahasa lisan Anda oke enggak gitu. Kemudian komunikatif, Anda harus bisa komunikatif, nilai plusnya sarjana plus itu harus komunikatif dengan siapapun. Networking, Anda harus membangun jejaring. Anda harusnya beruntung punya dosen saya yang bukan orang IF, saya orang pertanian, Anda simpan nomor HP saya, Anda harus sering komunikasi dengan saya yang menarik. Ayo Pak, saya pengen belajar pertanian Pak, saya pengen biar walaupun saya mahasiswa IF, saya pengen tahu tentang pertanian, tentang lingkungan Pak. Boleh nggak Pak? Saya ke rumah Bapak. Boleh, tapi jangan sendirian. Sekalian 5 orang apa 10 orang gitu. Jadi saya ngomongnya kan sekali ngomong didengerin banyak orang gitu. Jadi kita nanti ngobrol di pinggir sawah gitu ya, ngerumpi-ngerumpi cerita ngalor ngidul, pacaran kayak tentang IF kayak tentang pertanian kayak itu kan asik gitu ya, daripada di suasana di dalam kelas gitu. Ya, semoga pandemi nanti berakhir, Anda bisa ketemu langsung ya. Kemudian kerjasama tim. Jadi kalau kuliah itu sebenarnya Anda belajar kerjasama tim. Makanya kadang kalau kuliah itu kan ada kerjasama kelompok, itu caranya kerjasama tim seperti itu gitu ya. Ya. Kemudian kepemimpinan, Anda belajar kepemimpinan karena mahasiswa sarjana itu nanti kan akan jadi leader gitu ya. Kemudian juga pengalaman kerja. Anda penting itu butuh pengalaman kerja. Nah, semua itu bisa didapat selain kuliah, Anda juga usahakan ikut organisasi tapi yang on the track gitu, yang bagus, kerja praktek, kalau bisa jadi asisten praktikum, juga mengembangkan hobi, bakat, minat, dan juga kursus-kursus. Jadi misalnya saya pengen kursus sistem informasi geografi pemetaan, misalnya ARGIS gitu. Silahkan Anda kursus gitu ya. Terus kemudian Anda kalau nanti masuk dunia kerja gitu ya, masuk dunia kerja itu Anda akan ketemu dengan seperti ini. Ada suasana feodalis senioritas. Kalau Anda mungkin belum feodalis ya, Anda mungkin sudah ketemu kakak tingkat itu kan kadang kalau inbox sudah senioritas tuh. Lu kan adik kelas saya, lu adik kelas gue gitu kan. Nah, harus begini, harus begitu gitu. Pasal 1 senior tidak pernah salah gitu. Pasal 2, jika senior salah lihat pasal 1, kan gitu. Kadang-kadang doktrin-doktrin itu ya agak-agak menyesatkan gitu ya. Nah, ada masalah-masalah di pekerjaan nanti, ada karir mentok, ada bos asal senang, terus kadang juga sibuk berkeluarga, juga kesibukan yang lain. Ini saya berikan wawasan ke depan agar Anda jangan terlena, kuliah itu harus cepat lulus, tapi juga dengan pengalaman yang cukup gitu ya.
Oke, ini waktu masih 8 menit. Saya akan sedikit yang masuk yang Wimayanya. Masuk yang Wimayanya sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, materi ini simpel. Intinya Anda bisa, ini kelihatan ya, sejarah pergerakan nasional. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, saya gedein. Ini biar 5 menit selesai. Ya, intinya begini. Saya ceritakan intinya saja. Kalau detailnya Anda baca sendiri. Jadi bangsa Indonesia itu adik-adik sekalian. Bangsa Indonesia itu bukan lahir baru kemarin. Bangsa Indonesia itu tumbuh dari masa ya. Masa di awal itu adalah masa-masa kerajaan. Anda bayangin dulu dari Kutai Kartanegara, Sriwijaya di Palembang, Kutai di Kalimantan, Majapahit di Jawa gitu ya. Mereka berkembang dengan ala kerajaan ya, ala kerajaan. Berkembang masing-masing mempunyai tatanan masing-masing begitu. Dan masa keemasan adalah masa Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya ini menjadi persimpangan antara perdagangan dari Cina dan India. Bayangkan dulu di Sriwijaya, nih Anda percaya tidak percaya nih, di Sriwijaya itu, di Palembang itu sudah ada universitas. Luar biasa kan? Zaman itu loh, abad ke-6, abad ke-7, ya, Nabi Muhammad itu kan abad ke-berapa tuh? Ke-5 ya? Abad ke-6 atau ke-7 itu sudah ada universitas yang belajar agama Buddha di sana. Karena memang Sriwijaya diuntungkan dengan adanya sungai, sehingga itu jadi daerah persinggahan. Kalau zaman sekarang kan pesawat ya, zaman dulu kan kapal. Kapal itu kan mesti akan berlabuh dulu ya, ngisi minyak dulu. Zaman dulu mungkin minyaknya dari ikan paus kali ya, atau apalah gitu ya. Jadi tempat persinggahan gitu. Nah, kemudian Majapahit. Nah, Majapahit ini lebih luas lagi karena sebenarnya luas Asia Tenggara yang sekarang itu wilayahnya Majapahit. Jadi jangan kaget kalau Anda lihat budayanya di Thailand, ya, di Burma, itu mirip-mirip budaya Indonesia. Pakaian mereka kan mirip pakaian kerajaan zaman kita juga gitu ya, bahkan ya Filipina, apalagi Brunei, Malaysia itu masih satu rumpun ya. Nah, kerajaan Majapahit itu kerajaan luar biasa, masa keemasan kita di situ. Nah, lalu datanglah orang-orang bangsa asing yang datang ke negara kita. Ya awalnya mereka berdagang karena sepelenya begini loh, di negara Eropa itu kan negara dingin, mereka butuh penghangat. Jadi mereka kalau ketemu barang benda rempah-rempah itu seneng banget. Rempah-rempah itu penghangat tuh loh, kayak jahe ya, kayak pala gitu kan kalau dimakan anget tuh. Nah, mereka butuh penghangat. Nah, oh di tropis kok banyak rempah ya, mereka berdagang tukar-tukaran untuk mendapatkan rempah-rempah, lalu ada keinginan ingin menguasai. Jadi kalau Anda belajar bangsa Viking, bangsa apa itu kan senangnya mereka jalan-jalan tapi ingin menaklukkan dan menaklukkan bangsa yang didatangi itu ya. Ya itu mungkin awalnya seperti itu. Tapi modusnya adalah VOC ini kan lebih ke perdagangan gitu. Perdagangan tapi nanti menekan. Lalu timbullah pemberontakan-pemberontakan kan, pemberontakan karena mereka bangsa kita kan tidak mau dijajah. Maka muncullah masa kebangkitan nasional sejak istilahnya pahlawan di tempat-tempat tertentu, kebangkitan nasional ya akhirnya muncul dari pendidikan di Belanda gitu ya, kemudian ada Budi Utomo ya, ada Budi Utomo, kemudian sampai ke masa penjajahan Jepang. Nah, Jepang ini masa-masa datang ya, masa-masa yang sebentar gitu ya, hanya 3,5 tahun. Tapi juga sangat karena istilahnya sangat kejam gitu ya, itu sangat terasa sekali bagi bangsa kita. Nah, kemudian di masa Jepang inilah kita belajar bagaimana sekian ratus tahun dengan Belanda ya, kemudian 3,5 tahun dengan Jepang, kita akan mengikuti 3 masa kira-kira begitu ya, masa kerajaan tadi, masa dengan Belanda, masa dengan Jepang. Nah, inilah yang jadi perenungan di awal ini bahwa bangsa ini terbentuk bukan sekedar tahu-tahu jadi begini, adik-adik sekalian. Butuh perjuangan yang luar biasa, butuh dari yang dulu adalah semangat kedaerahan, semangat kesukuan, semangat kerajaan masing-masing, akhirnya menjadi Indonesia Raya. Nah, kesimpulan hari ini adalah apa? Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang dibangun karena perbedaan yang banyak sekali. Ada puluhan bahasa,
ada puluhan suku bangsa, ada banyak sekali warna kulit. Satu kelas ini saja kalau dilihatin wajahnya kan ada yang sipit, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang hitam, ya kan? Ada yang bahasanya dialek Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, ada Kalimantan. Jadi inilah Indonesia, inilah kebanggaan kita bahwa bela negara Wimaya ini memang suatu kebanggaan yang akan kita jaga. Kita bukan mengedepankan perbedaan, tapi kita akan mengedepankan potensi yang berbeda-beda itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Ibaratnya Anda dengan saya, Anda ahli IT, saya ahli pertanian, kita gabungkan nanti jadi sebuah penelitian yang luar biasa. Gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya Anda bisa nanti tanya jawabnya di grup WA ya, di grup WA itu untuk bertanya saya jawab. Boleh bertanya di jam ini, atau kalau tidak ada nanti siang atau sore atau besok boleh bertanya. Tapi nanti saya jawabnya juga di waktu luang saya. Jangan terus ini Pak Kun gimana sih sudah 2 jam saya belum dijawab. Ya mungkin Anda nanyanya malam, saya jawabnya pagi-pagi kan. Atau pas acara siang saya ada acara, otomatis ya pas luang nanti baru bisa saya jawab gitu ya. Oke, tetap semangat buat adik-adik sekalian. Yang penting kunci terakhir adalah menghadapi COVID itu adalah Anda harus riang gembira dan banyak kegiatan. Anda anak muda jangan banyak melamun, apalagi depresi. Ya, COVID ini membawa depresi, jadi Anda jangan sampai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan, tidak semangat hidup dan sebagainya, karena itu adalah serangan yang sangat mematikan dibanding COVID-nya itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Nanti yang mau bertanya di grup WA ya. Oke. Kita Siap, akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.